progress. Bapak dan Ibu, mengingat waktu juga sudah di pukul 2, apakah mau kita mulai saja? Ya, dimulai saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barani, sehat. Baik, kalau gitu untuk kegiatan akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Karena masih dalam suasana Lebaran, saya, Dian, selaku moderator pada siang hari ini mewakili seluruh tim program Kampus Mengajar, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada Zoom pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi MPD selaku Direktur Sekolah Dasar, dan juga yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Pertama yang saat ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Ninik Purwaning Setiorini MA selaku Koordinator Bidang Penilaian Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Dan saya hormati Bapak Ibu BPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Karena masih dalam suasana Lebaran, saya mewakili seluruh tim program Kampus Mengajar, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi MPD selaku Direktur Sekolah Dasar, yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Pertama yang saat ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Ninik Purwaning Setiorini MA selaku Koordinator Bidang Penilaian Direktorat Sekolah Menengah Pertama, yang saya hormati Bapak Ibu BPMP dan Dinas Pendidikan dari seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dan yang saya hormati juga Kepala Program serta seluruh tim program Kampus Mengajar. Sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar seluruh kegiatan kita dilancarkan dan diberkahi. Izinkan saya memimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Koordinasi Persiapan Sekolah Sasaran Kampus Mengajar Angkatan keempat. Selanjutnya, berikut ada sedikit cuplikan video yang bisa Bapak Ibu untuk kita tonton bersama-sama terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita menonton video bersama-sama perihal cuplikan apa saja kegiatan yang dilakukan di Kampus Mengajar, saat ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Para hadirin, Bapak dan Ibu dimohon untuk dapat khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi MPD selaku Direktur Sekolah Dasar. Kepada Ibu Sri Wahyuningsi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mengawali apa yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini, izinkan senyampang masih dalam suasana bulan Syawal untuk menghaturkan kepada Bapak Ibu yang merayakan Idul Fitri, selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon dimaafkan lahir dan batin. Semoga kesehatan dan keselamatan serta kemudahan segala urusan selalu membersamai Bapak dan Ibu semuanya. Kebahagiaan semoga selalu menyertai di hari-hari kita sehingga kita tetap semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan ini saya dapat pesanan pantun dari panitia. Hari Raya Idul Fitri disambut dengan gembira, menyantap nikmatnya opor ayam dan ketupat. Selamat datang Bapak dan Ibu semua dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Sekolah Sasaran Program Kampus Mengajar Angkatan keempat. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Dikti, Bapak Ibu Direktur, Ibu Sekretaris, serta seluruh ketua dan tim program Kampus Mengajar. Yang tidak asing tentunya, terima kasih Pak Wagira yang selalu setia dan sudah hadir, Mbak Asri bersama kawan-kawan. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada kolega kami dari Dijen Paut Dasmen, perwakilan dari Direktorat SMP maupun Direktorat Sekolah Dasar, serta kawan-kawan dari Setdijen Dikdasmen yang sudah bergabung. Hormat kami tentu juga kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu, Kepala UPT, Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dari 34 provinsi. Sekarang namanya sudah bukan LPMP lagi Mbak Dian, tapi namanya BPNP, Balai Penjamin Mutu Pendidikan, serta Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan. Serta terima kasih Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau yang mewakili yang sudah bergabung pada ruang virtual ini. Puji dan syukur, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sekalipun pertemuan kita pada saat ini masih harus kita lakukan melalui mekanisme daring. Namun kita semua tetap berharap apapun mekanisme yang kita gunakan, yang penting adalah isinya. Yang penting adalah semangat kita untuk melakukan perubahan melalui berbagai program-program yang telah disiapkan dan harus kita laksanakan, mendampingi putra-putri kita, baik di jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi, agar semua serentak bergerak meningkat kualitas pendidikannya. Bapak dan Ibu sekalian, program Kampus Mengajar merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Dan lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu ada Dijen Pendidikan Tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi, kawan-kawan dari UPT, Pendidikan, Dijen Paut Dasmen, kawan-kawan dari BPMP maupun B2PMP, Dinas Pendidikan, kawan-kawan dosen, kawan-kawan mahasiswa, serta satuan pendidikan baik SD maupun SMP yang merupakan lokus implementasi program Kampus Merdeka sesuai dengan peran masing-masing tersebut. Mahasiswa tentunya dalam hal ini sebagai penggerak utama di lapangan perlu mendapatkan bimbingan dan arahan baik dari dosen pendamping lapangan maupun guru pemong di sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, Kampus Mengajar Angkatan 4 diharapkan menjadi salah satu program peningkatan kualitas mahasiswa itu sendiri dengan harapan mahasiswa akan mengalami peningkatan keterampilan kepemimpinan dan kemampuan untuk bisa berempati,
menjadi makhluk sosial, serta mencapai tujuan lulusan mahasiswa yang memiliki kompetensi abad 21. Selain itu juga, Bapak dan Ibu, tentunya melalui program Kampus Mengajar ini diharapkan menjadi salah satu program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menghadirkan adik-adik mahasiswa membantu pengelolaan pendidikan di sekolah, baik dari aspek manajemen maupun dari aspek pembelajaran yang tentunya perlu dibangun menjadi situasi yang kondusif di satuan pendidikan. Tentunya semua itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa di sekolah sasaran. Beberapa hal yang perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu mengenai program Kampus Mengajar. Pertama, tentang tujuan program Kampus Mengajar itu sendiri. Mungkin kita perlu samakan persepsi kembali untuk kawan-kawan di Dinas Pendidikan, kawan-kawan di UPT maupun kepada kita semua. Kita perlu mengenal kembali esensi dari tujuan Kampus Mengajar, di mana pertama memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk mengembangkan diri dan kompetensi abad 21 melalui aktivitas di luar kampus, yaitu turunnya adik-adik mahasiswa ke satuan pendidikan, baik jenjang sekolah dasar maupun jenjang sekolah menengah pertama, selama 1 semester yang dapat dikonversi dalam 20 SKS. Sayangnya kita sudah bukan mahasiswa lagi ya Mbak Dian ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tentunya program Kampus Mengajar ini juga bertujuan membantu pembelajaran literasi, numerasi di satuan pendidikan jenjang SD dan SMP yang akan kawan-kawan guru akan didampingi oleh adik-adik mahasiswa. Serta yang ketiga, membantu membangun kemitraan perguruan tinggi dan satuan pendidikan dengan kehadiran adik-adik mahasiswa. Dan yang lebih penting lagi Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa ini tentunya kita harapkan tentunya tidak ada lagi adik-adik mahasiswa saat ini yang tidak memahami teknologi, tidak memahami bagaimana pemanfaatan digitalisasi untuk transformasi pembelajaran maupun pengelolaan administrasi satuan pendidikan. Tentunya kita harap kehadiran mereka dapat menyampaikan praktik baik terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam melakukan transformasi pembelajaran. Begitu banyak materi-materi, sistem-sistem peningkatan mutu yang dapat diakses melalui ruang digital. Nah, tentunya kehadiran adik-adik mahasiswa ini dapat mendampingi kawan-kawan guru meningkatkan kompetensinya dalam menggunakan fasilitas teknologi tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, terkait dengan sasaran Kampus Mengajar, bahwa program Kampus Mengajar akan menyasar sekolah yang mengalami penurunan hasil belajar paling signifikan, yang diidentifikasi berdasarkan data Dapodik, hasil asesmen kompetensi minimum tahun 2021, serta asesmen nasional tahun 2021 yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu, yang saat ini tersaji dalam rapor pendidikan level satuan pendidikan maupun level kabupaten kota serta provinsi. Tentunya Bapak dan Ibu, sekolah terpilih yang terseleksi akan menjadi lokus program Kampus Mengajar harus divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Sekolah sasaran Bapak dan Ibu, SD dan SMP, tentunya tim Kampus Mengajar sudah melakukan pemetaan di mana akan ditetapkan sebanyak 80% sekolah dasar dan 20% SMP. Dengan catatan jumlah sekolah tentunya menyesuaikan dengan jumlah peserta, jumlah mahasiswa yang terseleksi mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 4. Bapak dan Ibu sekalian, agar dapat memberikan dampak yang optimal, mahasiswa Kampus Mengajar diseleksi dengan mempertimbangkan faktor akademik dan karakter. Faktor akademik seperti seleksi administrasi yang mencakup perguruan tinggi terakreditasi, IPK minimum 3, tes literasi numerasi, serta
Untuk faktor karakter tentunya mencakup seleksi, verifikasi, berkas dokumen seperti fakta integritas, rekomendasi perguruan tinggi, izin orang tua, keterangan sehat, kemudian juga VCAT. Apa ya VCAT itu istilahnya? Value Clarification Test ya Mbak Dian ya, dan survei kebinekaan. Jadi ini sangat penting Bapak dan Ibu, kawan-kawan kampus mengajar pun, adik-adik mahasiswa disurvei terhadap kebinekaan mereka. Kenapa? Karena ini sejalan dengan semangat mempersiapkan adik-adik kita, peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai pelajar Pancasila. Jadi sangat diharapkan adik-adik mahasiswa dapat mendampingi adik-adik di jenjang SD maupun SMP dapat mengaktualisasikan dirinya sejalan dengan indikator pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tentunya program kampus mengajar ini juga perlu secara berkelanjutan, berkesinambungan, juga tim kampus mengajar melakukan evaluasi program. Ada 2 fokus program evaluasi yang dilakukan terhadap program kampus mengajar, yaitu dampak pada mahasiswa dan sekolah yang didampingi. Dampak pada sekolah tentunya dinilai dengan perkembangan hasil belajar literasi dan numerasi siswa di sekolah sasaran dibandingkan dengan sekolah pembanding. Serta dampak pada mahasiswa dinilai dari kompetensi, keterampilan, kepemimpinan, dan empati sosial dari adik-adik mahasiswa dimaksud. Bapak dan Ibu sekalian, kampus mengajar Angkatan 4 tentunya menargetkan sebanyak 11.500 mahasiswa dan 2.300 dosen pembimbing lapangan yang berasal dari program S1, D4, dan D3. Dengan rasio penempatan 1 sekolah 1 dosen pendamping lapangan dan 5 mahasiswa. Tentunya terkait dengan program kampus mengajar ini, Bapak dan Ibu sekalian, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan kampus mengajar Angkatan 4 ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan berdampak tentunya bagi sekolah dan mahasiswa. Tentunya kita harapkan dampak dari program kampus mengajar ini dapat kita lihat hasilnya terhadap evaluasi kemampuan literasi numerasi di satuan pendidikan pada periode selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa catatan hasil evaluasi kampus mengajar Angkatan 3 sebelumnya, bahwa salah satunya ditemukan sekolah yang ternyata sudah tidak aktif tapi tidak terlapor. Mohon bantuan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya penerima manfaat dari program kampus mengajar ini adalah kualitas pendidikan di daerah Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan tentunya sangat kami harapkan kontribusinya dalam melakukan validasi sekolah yang akan didampingi oleh adik-adik mahasiswa dalam mendorong kawan-kawan guru untuk menerima kehadiran adik-adik mahasiswa ini sebagai mitra untuk saling belajar, saling berbagi, dan saling memberikan praktek baik dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu Bapak dan Ibu, sekali lagi kami juga berharap kontribusi dan peran aktif seluruh tim dari Dinas Pendidikan maupun dari UPT yang tentunya saya yakin kawan-kawan akan membentuk tim pendampingan atau tim apapun istilahnya dalam rangka program kampus mengajar Angkatan 4 yang akan kita implementasikan dalam beberapa saat lagi. Bapak dan Ibu, melalui program kampus mengajar ini juga akan dilaksanakan pretest untuk siswa sesuai harapan, namun tentunya masih perlu nih didorong peningkatan partisipasi sekolah. Untuk itu diperlukan sekali lagi dorongan, dukungan kawan-kawan dinas agar pretest dapat dilaksanakan secara maksimal. Minimal ya mencapai 80% lah, minimal. Kami berharap 100% proses pretest ini dapat dilakukan sehingga dapat terpotret
dampak yang dilakukan dalam program kampus mengajar ini. Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan sekali lagi kawan-kawan dinas dapat menginformasikan ke sekolah yang untuk melaksanakan post-test, pretest dan post-test yang akan dilaksanakan pada mulai tanggal 6 sampai dengan 23 Juni 2022 mendatang. Pretest dan post-test terkait literasi dan numerasi, karena selain peningkatan soft skill, harapannya program kampus mengajar dapat memberi dampak untuk peningkatan literasi numerasi. Dampak ini tentunya Bapak dan Ibu akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu Mbak Dian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Namun sebelum saya akhiri masih ada satu pantun penutup. Ke tanah lapang saat matahari memunculkan sinarnya. Lihat anak-anak bermain bola sepak. Saatnya kita ambil bagian untuk pendidikan Indonesia, belajar sambil berdampak. Terima kasih atas waktunya, atas kolaborasinya. Tetap semangat, karena sekali lagi program kampus mengajar merupakan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dan program ini akan berjalan baik, sukses, dan memberikan dampak kontribusi terhadap kualitas pendidikan di kabupaten kota tanpa kemitraan kolaborasi dinas pendidikan, kawan-kawan UPT, dan kita semua berjalan dengan baik. Tentunya harapan untuk mendapatkan kualitas ini perlu kita pertanyakan. Jadi untuk itu tetap semangat, mari kita serentak bergerak mewujudkan program kampus mengajar angkatan 4 ke depan yang akan kita implementasikan sebentar lagi dapat berjalan lancar dan semuanya sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan kita harapkan untuk memberikan kontribusi peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan panitia dan selamat berkoordinasi melalui ruang virtual ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau balas pantunnya Ibu Dir nih. Beli selasih ke warung Ibu Anya. Terima kasih Ibu Sri Wahyuningsi atas sambutannya. Terima kasih kembali. Saya lanjutkan untuk sambutan berikutnya dari Ibu Dr. Anda Ninik Purwaning Setiorini, MA selaku Koordinator Bidang Penilaian Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Dian. Yang saya hormati Ibu Direktur Sekolah Dasar, Ibu Ning. Yang saya hormati Kepala Ketua Program Kampus Mengajar di sini. Siapa mungkin ada Prof. Agiran juga. Selamat siang Prof. Mungkin ada yang lain tim Kampus Mengajar dari Dijen Dikti. Kemudian juga Bapak Ibu dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, saya hampir kepleset LPMP lagi nih Buning, belum familiar, jadi Balai Penjamin Mutu Pendidikan seluruh Indonesia yang sudah banyak hadir di Zoom meeting kali ini. Juga Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, tapi nampaknya belum seluruh Indonesia masuk ini Mbak, mungkin kabupaten kota yang targetnya saja ya ini yang bergabung pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada kali ini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan masih dalam suasana Lebaran, izinkan kami menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Ning, mohon izin Pak Direktur SMP, mohon maaf tidak bisa bergabung karena pada jam yang sama saat ini beliau sedang dalam penerbangan menuju Pekanbaru, sehingga beliau mendisposisikan kepada saya untuk menyapa Bapak Ibu dalam acara rapat koordinasi persiapan penentuan sasaran program kampus mengajar angkatan 4.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada Dijen Dikti yang telah berhasil menggulirkan program kampus mengajar, bahkan tidak terasa saat ini sudah sampai pada angkatan 4. Rasanya baru kemarin saya ikut rapat-rapat di kampus mengajar 2, ternyata sekarang sudah sampai persiapan mau menuju yang angkatan keempat. Ini tentu sesuatu yang luar biasa, progres dari Dijen Dikti. Dan terlebih lagi, Direktur TSMP secara khusus menyampaikan terima kasih atas sumbang peran dan sinergitas dari Dijen Dikti melalui program kampus mengajar 2, 3, dan yang akan datang itu angkatan 4, karena di 3 angkatan ini program kampus mengajar melibatkan sasaran jenjang pendidikan SMP sebagai beneficiary-nya ya, sebagai pemetik manfaat dari program kampus mengajar, bahkan dengan misi khusus yaitu meningkatkan, membantu sekolah untuk merancang proses pembelajaran yang menguatkan kompetensi literasi dan numerasi. Ini tentu suatu misi yang luar biasa yang harus didukung oleh semua pihak, dan sudah selayaknya maka Dijen Poldasmen, baik itu melalui unit utama di pusat maupun UPT di daerah, itu mendukung sepenuhnya keterlaksanaan program kampus mengajar ini yang akan datang keempat, dan mudah-mudahan akan ada yang kelima dan keenam dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pemetaan sasaran ini merupakan langkah awal yang sangat penting dan tentu saja akan berkontribusi besar terhadap keberhasilan sebuah program. Dan perlibatan UPT maupun stakeholder daerah dalam menentukan langkah-langkah awal ini sangat diapresiasi, dan ini merupakan strategi yang cukup tepat agar nanti sasaran yang dipilih tentu saja sesuai dengan tujuan, dan tentu saja para stakeholder daerah lah yang paling tahu daerah-daerah mana yang memang layak untuk dijadikan sasaran. Nah, selain itu, kehadiran para stakeholder untuk masuk dalam program ini juga akan mendorong rasa kepemilikan ya, ownership-nya para pihak terhadap keberhasilan sebuah program. Ini juga tentu langkah strategis yang cukup diapresiasi kepada Dijen Dikti dengan merangkul para stakeholder daerah untuk sama-sama terlibat baik dari tahap perancangan maupun dalam tahap implementasi, maupun syukur-syukur di dalam tahap evaluasi nanti para pihak ini juga akan terus dilibatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi setidaknya ada 2 sumber informasi ya yang dianggap cukup akurat untuk bisa membantu kita dalam menentukan sasaran yang tepat. Yang pertama tentu saja pengalaman pengelolaan program kampus mengajar sebelumnya saat angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, tentu ini akan sudah Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan lesson learn dari ketiga angkatan yang sudah berjalan untuk kemudian diambil sebagai landasan kebijakan bagaimana harus menentukan sasaran yang sebaik-baiknya dengan belajar dari program lesson learn dari program-program yang sebelumnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dengan diluncurkannya rapor pendidikan ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Direktur SD tadi, ini juga akan menjadi salah satu sumber data dan informasi yang cukup akurat, karena dari rapor pendidikan Bapak Ibu akan mengetahui pemetaan mutu pendidikan di seluruh Indonesia, daerah-daerah mana ataupun satuan pendidikan mana di wilayah Bapak Ibu yang sekiranya masih memerlukan peningkatan kompetensi pembelajarannya, kompetensi literasi numerasinya maupun karakternya melalui data-data yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan. Bahkan di dalam rapor pendidikan ini juga tidak hanya menggambarkan daerah mana yang masih perlu penguatan, tapi rapor pendidikan ini bisa ditarik lebih lanjut untuk dicari akar permasalahannya, mengapa atau apa penyebab dari
masalah-masalah yang menyebabkan rapot-rapot di satuan pendidikan maupun di daerah itu masih memerlukan intervensi dan penguatan. Nah, disinilah sebenarnya urgensinya kehadiran program kampus mengajar ini diharapkan juga sama-sama mengeroyok ya, sama-sama kita bersinergi untuk satu titik fokus peningkatan proses pembelajaran, khususnya penguatan kompetensi literasi dan numerasi. Dan diharapkan juga nanti rapot pendidikan itu bisa tidak hanya memberikan gambaran seperti daerah mana yang perlu dipilih, tapi bagaimana nanti barangkali adik-adik mahasiswa bisa diberikan pembekalan bagaimana menganalisis raportnya sampai melihat mengapa ataupun akar masalah yang terjadi di satuan pendidikan yang di mana nanti adik-adik mahasiswa akan ditugaskan. Mungkin itu Mbak Dian dan Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan sebagai perwakilan Direktorat SMP. Dan kepada Bapak Ibu, selamat bersinergi, selamat berdiskusi. Semoga walaupun ini medianya Zoom meeting, tapi menghasilkan keputusan-keputusan yang bernas, yang ini bisa benar-benar membantu meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah di Indonesia, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Dan kepada Bapak Ibu dari perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, diharapkan ini bola sudah digulirkan ke daerah Bapak, akan digulirkan ya. Jadi silahkan ditangkap peluang ini untuk dijadikan salah satu resources yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama bergerak maju bersama menuju mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik, dan harapannya Bapak Ibu tidak terlibat di fase awal ini saja yaitu penentuan sasaran, tapi Bapak Ibu juga bisa mengawal pelaksanaan program kampus mengajar angkatan 4 ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja bukan untuk melihat kelemahannya, tapi justru bagaimana kita melihat kelemahan itu untuk bisa kita atasi bersama, sehingga tujuan awal program kampus mengajar ini untuk berkontribusi meningkatkan proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar ini bisa terlaksana. Demikian Bapak Ibu, selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Ibu Ninik. Sepertinya ada gangguan, ada kendala teknis pada Ibu Ninik. Terima kasih Ibu Ninik atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu, ini kita akan langsung untuk melaksanakan foto bersama terlebih dahulu karena masih ada Ibu Direktur SD dan juga Ibu Ninik. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menyalakan kameranya dan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, tim panitia sudah siap untuk melakukan capture. Ini ada 9 halaman, jadi boleh dipertahankan senyum pepsodennya ya Bapak dan Ibu, karena kita nggak tahu. Kita mulai dari capturean di halaman pertama. Baik, selanjutnya capturean di halaman kedua. 1, 2, 3. Capturean selanjutnya di halaman ketiga. 1, 2, 3. Capturean selanjutnya di halaman keempat. 1, 2, 3. Capturean selanjutnya ada di halaman kelima. 1, 2, 3. Capturean selanjutnya di halaman ke-6. 1, 2, 3. Lanjutnya di halaman ke-7. 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, dan terakhir 9. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk hadirannya Ibu Direktur SD, Ibu Sri Wahyuningsi, dan juga Ibu Nini atas sambutannya. Baik, kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan
untuk koordinasi sekolah sasaran bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang akan disampaikan oleh tim program kampus mengajar yang diwakili oleh Bapak Wagiran dan juga Ibu Sri Adila Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Mbak Dian, saya izin live ya Mbak Dian, mohon izin karena ada rapat nih Mas. Iya Ibu, terima kasih banyak atas ya, mohon kehadirannya. maaf atas kendala teknisnya. Semangat Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Baik, Bapak Pak Wagiran dan Ibu Sri dipersilakan. Mohon maaf Ibu Asri. Baik, makasih. Makasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur Pendidikan Sekolah Dasar, Ibu Sri Wahyuning MPD, yang selalu bersemangat dan selalu memberi inspirasi ke kita semuanya, dan juga terutama dengan pantun-pantunnya. Bapak Direktur SMP yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nini ya, jadi juga menyampaikan sambutan dan pesan untuk kita semuanya. Juga teman-teman ini ada Ketua Program Kampus Mengajar Mbak Asri Adila Putri MA, kemudian juga Bapak Ibu Kepala BPMP di Provinsi seluruh Indonesia, dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau yang mewakili, dan juga Bapak Ibu semuanya peserta rapat koordinasi di siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir, dan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk mengalokasikan waktu kita bertemu di siang hari ini. Dan masih di dalam suasana Idul Fitri, perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan karunia dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala selalu beserta kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, mungkin ini pertemuan kita yang keberapa kali ya. Jadi kegiatan kampus mengajar tadi sudah disampaikan Ibu Nini bahwa kita hari ini melakukan komunikasi dan koordinasi untuk kegiatan kampus mengajar angkatan keempat. Jadi terima kasih sekali kami sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu di BPMP dan juga di Kabupaten Kota yang selalu mengawal kegiatan kampus mengajar hingga sampai kita persiapan untuk menyelenggarakan kampus mengajar angkatan keempat. Ya. Mudah-mudahan ini kami di tim program dan juga di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, dan juga Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan juga Kementerian ini terus berbenah supaya kampus mengajar angkatan berikutnya ini semakin baik dan juga semakin memberi dampak optimal ya bagi peningkatan kualitas pendidikan kita, terutama juga dampak yang kita rasakan memang dampak yang betul-betul dirasakan dan juga dampak yang betul-betul terukur gitu, Bapak. Nah, termasuk hari ini kita melakukan persiapan jauh hari sebelumnya untuk pelaksanaan kampus mengajar angkatan keempat. Meskipun kampus mengajar angkatan ketiga masih berlangsung, tetapi kita segera melakukan persiapan untuk kampus mengajar angkatan keempat supaya bisa kita antisipasi hal-hal yang perlu kita lakukan dan juga supaya kita punya kesempatan yang panjang untuk meningkatkan efektivitas ya Bapak Ibu. Termasuk hari ini Bapak Ibu, tujuan utama kita berkoordinasi adalah untuk
bersama-sama merencanakan untuk penempatan mahasiswa kita di sekolah, terutama di SD dan SMP, Bapak Ibu. Jadi ini perbaikan-perbaikan yang terus kita lakukan. Ya, jadi kita harapkan nanti di kampus mengajar keempat ini bahwa sekolah yang kita gunakan sebagai sasaran untuk kampus mengajar ini memang betul-betul sekolah yang tepat. Kemudian juga Bapak Ibu di Dinas juga merekomendasikan, dan juga ini kita harapkan bahwa dampak dari kampus mengajar ini juga akan mensupport kinerja pendidikan di kabupaten kota atau juga di wilayah Bapak Ibu semuanya. Nah, izin mungkin menambahkan sedikit saja informasi untuk merefresh kembali apa itu tentang kampus mengajar. Tadi juga sudah disampaikan secara komprehensif oleh Ibu Direktur SD ya terkait dengan program kampus mengajar angkatan keempat. Ya, ini sekilas Bapak Ibu, mungkin juga sekilas kita sampaikan program kampus mengajar angkatan keempat dan juga apa yang baru gitu ya, apa yang dipertajam dari kampus mengajar angkatan sebelumnya. Termasuk nanti yang terkait dengan hal teknis, sebetulnya tujuan dari kegiatan kita hari ini diharapkan nanti kami dari tim program di kementerian ini sudah mencoba untuk menyiapkan daftar sekolah sasaran untuk kegiatan kampus mengajar angkatan keempat, ya. Sekolah dasar dan SMP yang ada di wilayah Bapak Ibu semuanya yang sudah kita petakan, kemudian sudah kita analisis berdasarkan tingkat urgensi peningkatan literasi dan numerasi, sudah kita buat daftarnya, lalu nanti kami mohonkan verifikasi ke Bapak Ibu di kabupaten kota, sehingga nanti begitu akan digunakan ini memang betul-betul nyambung dengan program pengembangan pendidikan yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Namun demikian perkenankan yang pertama nanti saya nanti dan juga Mbak Asri selaku Ketua Program Kampus Pengajar ini nanti menyampaikan sedikit overview ya atau sedikit penyamaan persepsi kembali ya, singkat saja. Kemudian nanti kita diskusikan tentang bagaimana nanti kita bersama-sama memastikan bahwa sekolah yang kita gunakan di kampus mengajar angkatan keempat itu memang betul-betul mendapat rekomendasi dari Bapak Ibu di kabupaten kota dan memang sekolah itu tepat dan memang keberadaannya nanti untuk penerjunan mahasiswa juga semakin mudah. Bapak Ibu, saya kira ini yang nanti hal singkat yang perlu kita cermati. Kemudian nanti juga kami akan menyampaikan deskripsi program secara utuh ya. Nanti ada buku panduan yang bisa Bapak Ibu cermati secara detail. Ini nanti kita sampaikan beberapa hal yang penting-penting saja, termasuk misalnya tujuan dari kampus mengajar, targetnya, kemudian bagaimana mekanisme pemilihan sekolah ya, yang nanti akan kita diskusikan di hari ini. Lalu nanti juga kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu mahasiswa yang diterjunkan itu seperti apa karakteristiknya, sehingga nanti nyambung ya, Bapak Ibu sudah tahu karakteristiknya, nanti akan dilakukan seperti apa, termasuk nanti di bekal apa yang sudah kita berikan, sehingga Bapak Ibu nanti tidak ragu-ragu untuk melakukan cross check ya, atau mungkin mengevaluasi program. Termasuk nanti alur penugasan mahasiswa, kemudian juga bagaimana penjaminan mutu kita supaya program ini betul-betul berdampak ya. Jadi dampaknya pun nanti dampak yang terukur ya. Kemudian lini masa, jadwal, dan juga nanti apa yang perlu kita kolaborasikan bersama Bapak Ibu. Kira-kira itu Bapak Ibu. Nah, tentang kampus mengajar ini sekali lagi kami sampaikan sebetulnya secara singkat, tadi juga disampaikan bahwa kampus mengajar ini sebetulnya
implementasi dari kebijakan MBKM ya Bapak Ibu di Ditjen Dikti untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk belajar langsung di lapangan gitu ya. Nah, salah satu wujudnya adalah melalui program pengabdian ya dengan menjadi partner guru di sekolah ya. Jadi menjadi partner kolaborasi dengan guru dan sekolah untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, khususnya Bapak Ibu terkait dengan literasi dan numerasi. Sehingga ini kita harapkan, ya, saya yakin Bapak Ibu, literasi dan numerasi ini juga menjadi bagian dari program dan kinerja Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang terkait nanti dengan asesmen nasional, AKM gitu ya, kemudian juga bahkan sampai di level internasional terkait dengan PISA dan sebagainya. Sehingga kami semakin menemukan formatnya. Mudah-mudahan kampus mengajar ini memang betul-betul akan mensupport kualitas pendidikan di Bapak Ibu dan memang betul-betul nyambung dengan prioritas pengembangan pendidikan di Kabupaten Kota Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ya ini yang kami harapkan nanti bahwa bagi mahasiswa dengan adanya adik-adik mahasiswa kita yang terjun ke sekolah, ini kami harapkan mahasiswa-mahasiswa itu nanti akan mendapatkan pengetahuan, akan mengembangkan karakter, akan mengembangkan soft skill, pengalaman dan sebagainya. Ini yang dari sisi mahasiswa. Dari sisi sekolah, ini kami harapkan bahwa nanti sekolah ini akan semakin baik, semakin bagus di dalam mengembangkan satu pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan, terutama untuk penguatan literasi dan numerasi. Itu. Termasuk nanti yang akan kita ukur juga dampak dari kampus mengajar ini adalah seberapa peningkatan literasi dan numerasi dari siswa SD dan SMP di Bapak Ibu. Gambarannya Bapak Ibu bahwa nanti di pertengahan tahun ini ya, di bulan Juni ini ya, kita akan menerjunkan lebih kurang 11 ribuan ya Bapak Ibu. Kita gambarannya adalah mentargetkan ya 16.000 mahasiswa ini nanti akan kita terjunkan Bapak Ibu. 16.000 mahasiswa yang nanti akan didampingi oleh 3.200 dosen pembimbing lapangan dari kampus. Ya. Nah, mahasiswa ini adalah mahasiswa S1, D3 dan D4. Ya. Nanti mahasiswa ini kita seleksi betul Bapak Ibu karena kita prediksi jumlah pendaftar ini akan sangat kompetitif ya. Lebih kurang 80.000 mahasiswa pendaftar ini sudah mendaftar di kampus mengajar sehingga ini betul-betul kita seleksi. Harapannya mahasiswa yang kita kirim betul-betul berkualitas Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita ambil dari sekitar 80.000 mahasiswa itu kita ambil 16.000 ya dengan seleksi yang berlapis Bapak Ibu, administrasi, berkas dan tes daring. Kemudian juga akan didampingi langsung oleh dosen pembimbing lapangan dari kampus ya, dari kampus yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian Bapak Ibu nanti mahasiswa akan kita tempatkan 5 mahasiswa di satu sekolah. Ya, jadi nanti ada 5 mahasiswa yang kita tempatkan di SD maupun di SMP. Ini yang mohon bisa menjadi referensi Bapak Ibu semuanya. Kemudian sekolah yang kita sasar seperti apa Bapak Ibu semuanya? Sekolah yang kita sasar ini kita analisis ya Bapak Ibu. Jadi sudah kita petakan baik SD maupun SMP ini dari data Dapodik ya. Kemudian hasil dari AKM dan AN. Kemudian kita mappingkan ya, sekolah-sekolah ini mana yang betul-betul memerlukan dukungan untuk peningkatan literasi dan numerasi. Jadi ada petanya yang sudah kita hasilkan Bapak Ibu dari AKM dan AN 2021 ya, sekolah yang sudah kita petakan. Lalu Bapak Ibu harapan kita adalah setelah data itu ada, nanti kami mohonkan dimulai di hari ini. Nanti ini data ini akan kita sampaikan ke Bapak Ibu untuk mohon diverifikasi sekolah di lingkup Bapak Ibu semuanya di kabupaten kota. Ya, nanti terkait dengan keberadaan sekolah dan juga
kesediaan sekolah untuk menerima program kampus mengajar angkatan keempat. Nanti akan kita tentukan ya 80% nanti akan kita pilih sekolah dasar dan 20% nanti untuk SMP. Ini pentingnya pertemuan kita hari ini Bapak Ibu semuanya. Lalu Bapak Ibu kami pastikan bahwa mahasiswa yang kita kirim ini memang betul-betul mahasiswa terpilih Bapak Ibu. Jadi bukan mahasiswa yang sembarangan dalam artian begitu mendaftar lalu kita kirimkan, karena dari lebih kurang 80.000 nanti yang mendaftar itu akan kita seleksi betul sehingga di KM4 itu hanya 16.000 yang akan kita kirim ke seluruh Indonesia. Proses seleksinya juga bertahap ya, melalui seleksi administrasi, IPK-nya minimal 3, kemudian juga minimum semester 4. Seleksinya kita lakukan dengan seleksi berkas, ya, baik fakta integritas, rekomendasi perguruan tinggi, izin orang tua, dan juga keterangan sehat. Kemudian juga kita lakukan tes Bapak Ibu. Jadi ada tes yang sifatnya akademik, literasi numerasi, lalu sifat tes yang sifatnya karakter. Jadi kita jamin Bapak Ibu berdasarkan tes itu kompetensi akademiknya memenuhi, karakternya insya Allah ini sudah tersaring Bapak Ibu. Karena ada tes, ada survei kebinekaan dan juga tes untuk karakter. Lalu peserta ini nanti akan kita tempatkan, baik itu yang nanti berpindah Bapak Ibu. Mungkin ada mahasiswa yang memang asalnya dari domisili, jadi satu tempat dengan sekolah, tapi juga ada yang dari daerah yang lain. Kemudian Bapak Ibu juga kami sampaikan bahwa mahasiswa yang kita kirim itu juga sudah melalui pembekalan yang panjang dan komprehensif. Ya, kita beri bekal tentang literasi, kita beri bekal tentang numerasi, kita beri bekal tentang soft skill dan karakter, kita beri bekal tentang nasionalisme, dan kita beri bekal juga tentang teknis dan administratif juga untuk pengembangan program. Ya, jadi pembekalan yang kita lakukan ini pembekalan jamnya juga sangat mencukupi Bapak Ibu, sehingga ini kita harapkan mahasiswa yang kita kirim ini betul-betul sudah kita bekali dengan utuh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang baru di kampus mengajar angkatan keempat ini adalah kita ingin supaya kampus mengajar ini juga semakin luas, bisa diakses oleh sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Karena literasi dan numerasi itu kan keperluan untuk semua masyarakat kita. Sehingga di kampus mengajar angkatan keempat nanti juga akan menyasar sekolah-sekolah inklusi. Ya, sehingga mohon Bapak Ibu nanti bisa mempertajam program di sini Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita bekali juga adik-adik mahasiswa kita kalau nanti ditugaskan di sekolah-sekolah inklusi. Berikutnya Bapak Ibu yang penting, apa saja tugas mahasiswa yang nanti kita kirimkan? Yang pertama Bapak Ibu, nanti begitu mahasiswa itu kita kirimkan, mahasiswa nanti akan melakukan observasi dan need assessment atau pemetaan. Nanti ada tes awal Bapak Ibu, ada tes diagnosa. Jadi nanti begitu diterjunkan minggu pertama, sekolah itu sudah mempunyai peta literasi dan numerasi. Jadi siswa kita itu tingkat literasi numerasinya seperti apa? Mana siswa yang literasi numerasinya tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah, itu akan dihasilkan di awal penerjunan ya Bapak Ibu. Jadi ini mappingnya. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan ada diskusi koordinasi antara sekolah, antara DPL dan kampus untuk merancang program peningkatan literasi dan numerasi. Setelah itu Bapak Ibu dalam waktu 18 minggu nanti akan kita lakukan tindakan-tindakan kolaborasi antara mahasiswa kita dan Bapak Ibu guru di sekolah termasuk DPL dan kampus untuk melakukan kegiatan peningkatan literasi numerasi di kelas, ya.
di luar kelas, dan kegiatan yang pendukung lainnya. Itu. Ya, jadi kalau di kelas tentu terintegrasi dengan pembelajaran, kalau di luar kelas bisa tutoring, tutorial, bisa ekstrakurikuler dan sebagainya. Kalau pendukung nanti kita bisa mengembangkan dukungan teknologi. Di samping itu, kegiatan yang lain adik-adik mahasiswa juga akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan sekolah. Ya, penguatan profil pelajar Pancasila, peningkatan karakter, ya, kemudian bagaimana peningkatan prestasi siswa, olimpiade dan sebagainya, pengembangan ekstrakurikuler, berbagi inspirasi, penguatan administrasi dan manajerial sekolah, dan juga nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini Bapak Ibu yang mungkin nanti kita harapkan betul-betul potensial ya Bapak Ibu kegiatan adik-adik mahasiswa kita. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi Bapak Ibu, bahwa ini yang tadi kita sampaikan, kampus mengajar ini bukan sekedar program kita selenggarakan lalu kita sampaikan manfaatnya, tetapi kita akan memastikan bahwa program ini memang betul-betul bermanfaat dan terukur. Jadi bukan sekedar bermanfaat, tetapi juga terukur seberapa manfaatnya, seberapa tinggi kontribusinya. Sehingga nanti mohon izin juga Bapak Ibu, nanti akan kita lakukan evaluasi, kita sampaikan ke Bapak Ibu. Ya, ada sekolah penerima program ya, yang kita berikan nanti perlakuan-perlakuan ya, itu nanti ada mahasiswa yang mendampingi di sini dan sebagainya, ya termasuk nanti monitoring dan sebagainya. Kemudian nanti di akhir program akan kita selenggarakan asesmen akhir untuk literasi numerasi Bapak Ibu, sehingga akan ketahuan peningkatannya seberapa, ya sehingga nanti kalau ada program berikutnya, apakah dari kementerian ataukah Bapak Ibu nanti akan menyelenggarakan program penguatan, itu sudah jelas bermulanya dari mana. Kemudian juga akan kita bandingkan dengan sekolah pembanding yang belum menerima manfaat. Ya, kita akan bandingkan sehingga ya ini letak jaminan mutu kita Bapak Ibu, sehingga betul-betul program ini bukan sekedar bermanfaat, tetapi manfaatnya yang terukur gitu ya Bapak Ibu. Ya, saya kira ini Bapak Ibu yang poin-poin penting. Kemudian juga untuk meningkatkan kesungguhan dan juga supaya mahasiswa itu betul-betul melakukan kegiatan ini dengan benar. Mahasiswa ini nanti akan kita lakukan penilaian, ya, baik dari guru, DPL maupun persepsional mahasiswa dan sejawat. Tetapi juga akan kita beri penghargaan yang sangat layak Bapak Ibu, bahwa mahasiswa nanti akan mendapatkan 20 SKS atas kinerjanya. Sehingga nanti betul-betul Bapak Ibu kalau nanti barangkali melakukan kunjungan atau melakukan evaluasi, nanti mohon mahasiswa itu ya betul-betul akan kita beri penghargaan yang layak, sehingga Bapak Ibu bisa memuatkan ya, sehingga mahasiswa betul-betul melakukan kegiatan ini dengan baik. Kira-kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk terkait dengan konsep dan juga nanti implementasi kampus mengajar angkatan keempat. Jadi penajaman-penajaman apa yang kita lakukan sehingga semakin berdampak dan juga semakin mensupport kinerja Bapak Ibu di kabupaten kota, sehingga nanti akhir dari program KM4 ini Bapak Ibu di kabupaten kota punya mapping ya literasi numerasi, punya model untuk pengembangan gitu ya, dan ini semakin meningkatkan kinerja kita semuanya. Berikutnya yang terkait dengan teknis, terkait dengan kapan mulainya dan tahapan-tahapan apa, dan juga nanti apa yang hari ini kita mohonkan kolaborasi dari Bapak Ibu. Ini akan disampaikan oleh Ketua Program, ini Mbak Asri, yang terkait dengan kegiatan ini. Dari saya itu Bapak Ibu, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan ke Mbak Asri untuk menyampaikan
rancangan kegiatan ini dan juga nanti terkait dengan teknis kegiatan dan support kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wagiran. Saya langsung ambil alih screen-nya ya Pak ya. Pak Wagiran ini Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi, merupakan bapaknya kampus mengajar. Mudah-mudahan kami dari tim kampus mengajar dapat melanjutkan program dengan lebih baik lagi ke depannya. Sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pak Wagiran sebelumnya, berikut adalah informasi teknis terkait dengan timeline atau lini masa untuk kampus mengajar angkatan keempat. Sebagaimana yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, sosialisasi atau koordinasi terkait dengan program kampus mengajar angkatan 4 dimulai dengan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan, sekolah sasaran, dan juga BPMP. Jadi sangat penting kita melakukan koordinasi di awal dan kami mohon support dan dukungannya dari Bapak Ibu sekalian. Sosialisasi akan kami lanjutkan kepada perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan juga kepada pihak-pihak terkait, dan kemudian pendaftarannya sendiri Bapak Ibu akan kami mulai di minggu depan. Selaras dengan pendaftaran, proses seleksi akan dilakukan secara bertahap. Tadi diinformasikan oleh Pak Wagiran, kami menargetkan 16.000 peserta kampus mengajar angkatan keempat. Dengan demikian tentunya diharapkan akan lebih banyak lagi nih, mudah-mudahan bisa sampai 5 kali lipat untuk pendaftar kampus mengajar. Dengan demikian seleksi kami jalankan secara paralel dan diakhiri dengan seleksi akhir yaitu tes literasi numerasi dan survei kebinekaan. Harapannya Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan kita bisa on time. Pada tanggal 5 Juli 2022 kami akan memberikan pengumuman siapa saja mahasiswa dan DPL yang lolos dalam program kampus mengajar angkatan keempat. Dengan demikian tentunya sudah ada hasil sekolah mana saja yang menjadi sasaran KM4. Untuk pelepasan dan pemberangkatan mahasiswa akan langsung diteruskan dengan penugasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mahasiswa KM4 akan bertugas mulai 1 Agustus hingga 2 Desember 2022. Harapannya nanti teman-teman mahasiswa tersebut dapat membantu proses pembelajaran di sekolah sasaran dan tentunya khususnya meningkatkan literasi numerasi dengan intervensi yang sudah disiapkan bersama-sama oleh DPL, pihak sekolah, dan juga mahasiswanya. Selanjutnya silakan Kai. Oke, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah dukungan yang kami mohonkan kepada Bapak Ibu selaku stakeholders kampus mengajar di lapangan, baik dari BPMP dan juga dari Dinas Pendidikan. Yang pertama, kami mohon sekali bantuannya kepada pihak BPMP untuk dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim program dan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kampus mengajar. Artinya, ketika kita mempersiapkan kampus mengajar angkatan keempat hingga akhir pelaksanaannya, semoga diharapkan kita dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara erat. Kemudian kepada Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, melalui event atau acara koordinasi hari ini, kami mohon bantuannya untuk melakukan verifikasi daftar sekolah sasaran kampus mengajar angkatan 4. Kami informasikan Bapak Ibu surat dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen terkait dengan permintaan Kemendikbudristek untuk verifikasi sekolah sasaran KM4 akan segera didistribusikan, dan Zoom meeting pada siang hari ini merupakan informasi awal permohonan kepada Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi daftar sekolah sasaran KM4. Selanjutnya, kepada Dinas Pendidikan kami juga mohon bantuannya untuk dapat menghubungkan mahasiswa dan DPL dengan sekolah sasaran ketika pada tanggal 5 Juli kami memberikan pengumuman siapa saja yang menjadi peserta KM4. Selanjutnya, kami mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk dapat memberikan surat tugas kepada mahasiswa yang datang kepada instansi Bapak Ibu untuk kemudian surat tersebut dibawa ke sekolah sasaran. Yang terakhir,
kami akan melakukan meeting koordinasi dengan pihak sekolah sasaran yang masih potensial ya Bapak Ibu pada tanggal 25 Mei nanti. Kami mohon pihak sekolah nantinya dapat membimbing dan bekerja sama tentunya bersama DPL atau dosen pembimbing lapangan untuk dapat memberikan intervensi yang sesuai di masing-masing sekolahnya. Kemudian harapannya juga dapat membuat surat keterangan penerimaan dan penyelesaian penugasan mahasiswa KM4. Dan terakhir, tentunya yang paling penting adalah mendukung mahasiswa berkegiatan di pihak sekolah, terutama dalam kegiatan AKM kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti sebagaimana diinformasikan oleh teman-teman dari tim program di kolom chat, kami sudah membagikan presentasi ini di mana nanti Bapak Ibu bisa mengakses link formulir untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi calon sekolah sasaran KM4. Untuk memudahkan, kami akan menunjukkan seperti apa sih form yang harus diisi atau kami mohon bantuan diisi oleh Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pendidikan. Boleh ditunjukkan operator untuk formnya? Baik. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah form yang kami mohon sekali bantuannya Bapak Ibu untuk dapat melakukan pengisian di mana hanya diisi oleh sekolah yang sudah terverifikasi dan bersedia menjadi sekolah sasaran kampus mengajar angkatan keempat. Boleh ke file yang Excel dulu, Mas Kai? Yes. Bapak Ibu sekalian, saya informasikan bahwa terdapat 44.686 total sekolah yang ada di dalam file Excel ini. Ada 66%-nya adalah SD, kemudian sisanya adalah SMP. Kami mohon bantuan kepada pihak-pihak dinas yang ada di kabupaten kota untuk nanti dapat mengecek jumlah sekolah dan daftar sekolah yang berada di masing-masing kota kabupaten, kemudian Bapak Ibu dapat melakukan verifikasi dan konfirmasinya di form verifikasi. Boleh kembali? Sebelah kiri? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu pertama masuk adalah ke form verifikasi ini. Nanti untuk file data sekolah sasaran yang dipersiapkan oleh tim kampus mengajar dapat diklik di link yang ada di form tersebut. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu sekalian dapat mengisi. Boleh ke bawah? Kami mohon dari setiap dinas pendidikan untuk dapat memberikan satu PIC yang bisa menjadi PIC dalam berkomunikasi dengan tim program. Jadi mohon bantuannya untuk dapat memasukkan nama lengkapnya, kemudian kontak WA yang dapat dihubungi, beserta informasi tambahan lainnya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami mohon bantuannya untuk dapat mengunggah daftar sekolah yang sudah memberikan konfirmasi bersedia menjadi sekolah sasaran KM4. Nanti filenya Bapak Ibu sekalian dapat mengunduh sesuai dengan yang ada di form tersebut. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian mohon bantuannya untuk dapat mengisi file tersebut. Berikut adalah template untuk file Excel yang kami mohon Bapak Ibu sekalian nanti menguploadnya juga dalam bentuk Excel file, di mana kami mohon Bapak Ibu untuk dapat memberikan NPSN sekolah yang bersedia, kemudian nama sekolahnya, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga kelurahan desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, daftar sekolah sasaran calon untuk sekolah sasaran KM4 kami dapatkan dari data Dapodik Bapak Ibu sekalian. Namun sebagaimana kita ketahui sayangnya data di lapangan lebih update dibandingkan dengan data yang ada di Dapodik. Jadi kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk dapat memberikan data terupdate berdasarkan kondisi di lapangan. Kemudian yang kedua terakhir, terdapat pertanyaan, apakah sekolah tersebut termasuk sekolah inklusi atau tidak? Nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja, iya termasuk sekolah inklusi atau tidak. Apakah di sekolah tersebut ada anak berkebutuhan khusus atau tidak. Kemudian untuk status sekolahnya, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat memilih antara dua. Yang pertama yaitu bahwa data tersebut berasal dari tim program.
Jika ternyata misalnya dalam satu kabupaten ada 10 sekolah dan hanya 8 sekolah yang bersedia, maka 8 sekolah itu dipilihkan data tim program untuk status sekolahnya. Sementara kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat memberikan alternatif sekolah pengganti sejumlah yang penggantinya. Misalnya tadi menjadi 2 sekolah tambahan. Nah, nanti Bapak Ibu dapat memilih sebagai sekolah pengganti ya untuk satu sekolahnya. Boleh kembali ke form, Mas Kai? Ya. Di bagian atas, kami informasikan apa saja yang menjadi kriteria bagi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan untuk dapat mengganti sekolah sasaran yang tidak bersedia. Jadi yang pertama, sekolah tersebut mengikuti ANBK di 2021. Kemudian juga mengikuti asesmen nasional di tahun 2021. Dan yang terakhir, harapannya sekolah tersebut berada di lokasi yang sama atau berdekatan dengan sekolah yang digantikan. Harapannya bisa di satu kelurahan atau di atasnya, yaitu di satu kecamatan. Selanjutnya bisa kembali ke presentasi, Mas Kai. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam surat yang akan dikeluarkan oleh Pak Utik Dasman selanjutnya, akan diberikan tenggat waktu untuk pengumpulan data sekolah sasaran kampus mengajar angkatan keempat pada tanggal 20 Mei 2022. Namun kami akan mengundang Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan untuk dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim program pada tanggal 18 Mei 2022. Kami akan membagi menjadi 3 sesi berdasarkan zona waktu, jadi akan dibagi untuk Dinas Pendidikan di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan kemudian Indonesia Timur. Harapannya Bapak Ibu dapat mengisi form tersebut sebelum tanggal 18 Mei. Sehingga pada tanggal 18 Mei jika ada hal yang ingin dikoordinasikan, dikomunikasikan, misalnya ada kendala yang dihadapi ketika menghubungi pihak-pihak sekolah, maka kita dapat berkomunikasi di forum tersebut. Dan harapannya nanti dapat difinalisasi sehingga pada tanggal 19 dan 20 Bapak Ibu dapat mengirimkan file yang terakhir kepada tim program kampus mengajar. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi WhatsApp layanan kampus mengajar. Nah, nanti ini slide-nya kami kirimkan ya Bapak Ibu presentasinya, jadi nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam presentasi ini dan juga dapat mengakses semua link yang kami sediakan dan kami mohon bantuan dari Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kita langsung memberikan waktu ya, mungkin kita sedikit saja untuk menambah waktu yang sudah lewat, 10 menit untuk berdiskusi. Silakan saya kembalikan kepada moderator Mbak Dian. Baik, terima kasih Mbak Asri dan Pak Wagiran atas pemaparan perihal koordinasi untuk sekolah sasaran bersama dengan Dinas Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Ini mungkin sudah ada beberapa pertanyaan, baik di chat dan juga sudah ada yang raise hand. Mungkin untuk yang raise hand terlebih dahulu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Istawiyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya dari Kabupaten Nampel Komering Selatan. Mohon maaf, Ibu Istawiyah agak jauh suaranya, boleh agak didekatkan untuk mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Ibu? Sudah jelas. Ya, terima kasih atas kesempatan perdana. Yang pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas berwakil karena ada juga kegiatan persamaan yang sangat prinsip sehingga kami mewakili beliau. Perihal yang KM keempat, angkatan 4 ini, kami yang pertama menanyakan karena kita ini adalah Dirjen PAUD Dikdasmen, artinya di situ sudah ada PAUD, jenjang PAUD, jenjang SD SMP dan jenjang sekolah menengah atas. Nah, di sini lokus kita tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber itu adalah untuk SD dan SMP. Yang pertama saya tanyakan, nanti terkait akan kami sampaikan dengan pimpinan, bahwasanya untuk KM4 untuk PAUD pendidikan anak usia dini, guru PAUD
taman kanak-kanak yang di bawah pemerintah daerah, artinya TK negeri. Nah, apakah juga nanti akan ada program untuk KM 4 itu yang pertama, jenjang PAUD. Kemudian yang kedua, perihal yang masalah teknis tadi tentang verifikasi, tugas dari Dinas Pendidikan itu adalah salah satunya verifikasi. Terkait verifikasinya nanti, apakah nanti itu melalui Dapodik di dalam lingkar, karena sepintas-sepintas, karena agak kurang jelas seperti itu saya menerima informasi, apakah nanti melalui link Dapodik operator kabupaten dinas pendidikan atau itu ke sasaran satuan SD dan SMP. Itu yang kedua. Yang terakhir kami sampaikan juga tadi limit waktu itu tanggal 18 Mei 2022. Sedangkan kita mulai hari ini artinya itu cukup singkat waktunya. Jadi apakah nanti tidak terlalu tergesa-gesa data ini kami sampaikan, karena kita akan benar-benar memverifikasi, artinya sekolah yang layak nanti yang akan menjadi sasaran. Terima kasih. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istawiyah atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab, Mbak Asri, Pak Wagiran? Ya, mungkin saya terlebih dahulu, nanti Pak Wagiran bisa menambahkan ya, Bapak. Terima kasih Bu Istawiyah dari Oku Selatan, mewakili tim kampus mengajar. Kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama terkait apakah akan ada jenjang PAUD ya untuk di kampus mengajar. Kami informasikan untuk saat ini di kampus mengajar angkatan keempat yang direncanakan dilaksanakan di semester depan masih menargetkan SMP dan SMA saja, Bapak Ibu. Jadi jika ada perubahan dalam kebijakan mungkin akan bisa diakomodir di kampus mengajar angkatan selanjutnya. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan cara apa untuk melakukan verifikasi, besar harapannya ini bisa dilakukan dengan berkomunikasi dan menghubungi langsung dengan pihak sekolah sasarannya, baik itu melalui via telepon ataupun daring ya, melalui Zoom ataupun meeting online lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang, dan datanya itu sudah kami tarik dari Dapodik, Bu Istawiyah. Jadi justru kami mohon bantuannya untuk dapat mengkonfirmasi apakah data yang di Dapodik ini masih betul gitu ya, confirm. Karena tadi diinformasikan oleh Bu Direktur bahwa di KM3 kami banyak sekali mendapatkan fakta bahwa data yang kami terima, kami ambil dari Dapodik, tapi ternyata di lapangan sekolah tersebut sudah tutup gitu, atau sudah dilakukan merger dengan sekolah lain. Jadi besar harapannya pihak dinas juga akan melakukan verifikasi datanya. Apa saja yang diverifikasi, tidak hanya terkait dengan data dari NPSN, nama sekolah, lokasi sekolah, kemudian kesediaan sekolahnya, itu yang paling penting. Hal lain yang kami mohon bantuan untuk diverifikasi apakah terkait dengan apakah betul sekolah tersebut tepat menjadi sekolah sasaran kampus mengajar angkatan keempat. Artinya ada beberapa hal atau aspek yang perlu kita pertimbangkan. Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat di chat ya, banyak sekali yang berkomentar terkait dengan pengunduran diri mahasiswa di masa penugasan. Ini adalah satu hal yang menjadi pembelajaran besar bagi tim program. Ternyata banyak mahasiswa yang kaget ketika datang ke lapangan, kemudian sekolahnya misalnya lokasinya sulit untuk dijangkau, terus kemudian memiliki area yang kurang aman. Nah, hal-hal tersebut juga yang kami mohon bantuannya menjadi pertimbangan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi untuk kemudahan dan kelancaran program ketika mahasiswa bertugas ke lapangan, terutama jika ada mahasiswa yang berpindah. Artinya mahasiswa tersebut bukan berasal dari lokasi yang sama dengan sekolah sasarannya. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus tinggal di dekat lokasi penugasan. Apakah lokasinya aman bagi mahasiswa, mudah dijangkau, kemudian ada rumah dinas ataupun rumah lainnya yang bisa menjadi tempat tinggal bagi mahasiswa yang berpindah. Besar harapannya dari tim dinas juga dapat melakukan verifikasi itu. Terkait dengan deadline, Bu Istawiyah, nanti kita bisa konfirmasi terlebih lanjut ya, karena harapannya tanggal 18 itu kita dapat melakukan koordinasi lanjutan.
Jika sekiranya dari Dinas Pendidikan berkeberatan atau meminta waktu tambahan, maka kami akan diskusikan sekali lagi dengan pihak Pak Utikdasmen. Dan harapannya besar dari pihak Dinas Pendidikan bisa kami mohon bantuan dulu untuk sesuai dengan target yang akan diberikan oleh Pak Utikdasmen, yaitu pada tanggal 20 Mei. Demikian, silakan Pak Wagiran jika ingin menambahkan. Ya, terima kasih, Mbak. Mungkin singkat saja yang pertama, memang tadi terima kasih masukan untuk PAUD itu ya. PAUD memang mungkin belum kita agendakan di kampus mengajar 4 karena memang fokus kita di literasi dan numerasi ya, yang terkait dengan AKM, AN dan juga nanti skor literasi numerasi internasional ya. Tapi ini saya kira masukan yang nanti barangkali bisa dipertimbangkan atau mungkin juga Bapak Ibu bisa komunikasi dengan perguruan tinggi karena juga ini ada program kampus mengajar yang setipe ini yang sifatnya mandiri. Jadi mungkin bisa juga nanti kolaborasi dengan kampus terdekat gitu ya. Ini akan dikembangkan sehingga bisa menjadi model. Kemudian Bapak Ibu mungkin menegaskan yang verifikasi ini, mohon izin ini data sebetulnya sudah coba kita petakan gitu ya. Jadi sudah kita ambil dari Dapodik, kemudian kita lihat skor kondisi hasil AKM dan AN, lalu sudah kita petakan bahwa ini memang betul-betul sekolah ini layak untuk penguatan program ini, sehingga mudah-mudahan nanti verifikasi Bapak Ibu di kabupaten kota lebih mudah, yaitu tinggal ya sekolah ini ada atau tidak ya, tapi mudah-mudahan ada karena hasil AKM dan AN kan sudah ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan sederhana sekali untuk verifikasi itu. Jadi yang pertama sekolahnya ada atau tidak, kemudian sekolahnya bersedia atau tidak gitu. Harapannya bersedia kan gitu. Itu saja. Jadi tidak nanti Bapak Ibu melihat akreditasinya apa, lalu sekolahnya seperti apa hasilnya, yang mungkin itu di waktu yang lalu ya, yang KM2 barangkali KM3 kita masih melihat akreditasi dipastikan C atau B dan sebagainya. Tapi yang ini mudah-mudahan sangat sederhana ya Bapak Ibu. Jadi list daftar sekolah calon tempat KM4 itu per kabupaten sudah bisa dibuka di link tadi, sudah bisa dibuka di short gitu. Lalu tinggal Bapak Ibu memastikan sekolah ini ya masih beroperasi, lalu tinggal menyatakan bersedia atau tidak, dan mudah-mudahan bersedia. Jadi saya kira mudah-mudahan sangat sederhana ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wagiran dan Teh Asri atas penjelasannya. Saya akan beralih ke pertanyaan yang ada di chat terlebih dahulu. Ada pertanyaan, apakah sekolah PSP atau program sekolah penggerak ini diperkenankan untuk menjadi sasaran kampus mengajar angkatan keempat? Boleh dibantu untuk dijawab Mbak Asri atau Pak Wagiran? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dian. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sampaikan untuk sekolah pengganti ya, karena ini pertanyaannya berarti untuk sekolah pengganti. Selama sekolah tersebut telah mengikuti ANBK dan juga Asesmen Nasional AN di tahun 2021, itu diperkenankan untuk menjadi sekolah pengganti alternatif di kampus mengajar angkatan keempat. Baik, untuk pertanyaan ya, nama dikit Mbak yang boleh silakan mungkin, Pak Wagiran. Ya, kami tim sudah memetakan terlebih dulu itu ya, tadi yang PSP kalau sekolah penggerak ini kan juga kemarin kita pertimbangkan gitu, namun mungkin untuk ini masih kita pertimbangkan supaya nanti orientasi programnya juga nggak bertumpuk gitu ya. Jadi ini nanti masukan tentang sekolah penggerak ini sedang kita pertimbangkan, tapi data yang ada itu mohon izin untuk yang KM4 ini masukan-masukan Bapak Ibu nanti terkait dengan sekolah ini kita pertimbangkan untuk program berikutnya. Yang sekarang kita sampaikan dulu list yang sudah kita petakan gitu ya Bapak Ibu, nanti masukan-masukan kita sampaikan juga ke pimpinan gitu ya. Oke, makasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Wagiran atas tambahannya. Kalau gitu saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada kuota di setiap kabupaten atau kota? Ini pertanyaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon bantuan untuk dijawab Pak Wagiran dan Mbak Asri.
Ya, baik. Mungkin saya coba jawab ya. Untuk kuota ini memang program ini kan kita lakukan untuk seluruh Indonesia ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kuota itu kita mappingkan di desain perencanaan, kemudian nanti kita sebar di seluruh Indonesia. Lalu ada beberapa prioritas-prioritas, terutama nanti kita lihat berdasarkan mapping peta literasi dan numerasi, gitu ya. Nah, tapi tidak ada rigid. Ini misalnya di daerah ini sekian persen atau per kabupaten sekian persen. Ini bukan dari per daerahnya, tetapi memang berdasarkan mapping dari urgensi literasi dan numerasi. Tapi semangatnya ataupun yang kita lakukan bahwa program ini memang kita lakukan di seluruh Indonesia. Jadi 34 provinsi ini semua terlayani dengan kampus mengajar. Lalu baru provinsi itu nanti kita lihat mapping daerah mana yang memang betul-betul urgen dan tepat ya untuk penguatan literasi dan numerasi gitu. Monggo gitu ya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Wagiran. Mbak Dian, karena waktunya yang sudah sangat sempit, boleh saya langsung menjawab beberapa pertanyaan dari kolom chat yang sudah ada ya? Silakan Mbak Asri. Ya, baik, terima kasih. Jadi ada beberapa chat yang sangat concern terkait dengan mahasiswa peserta KM3 yang mengundurkan diri di masa penugasannya saat ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa di awal dan harapannya di KM4 nanti jumlahnya akan jauh lebih sedikit lagi atau kita minimalkan. Yang pertama, kita sudah maksimalkan di sosialisasi. Yang kedua, sebenarnya mahasiswa ketika mereka melakukan pendaftaran untuk kampus mengajar ini, ada beberapa dokumen Bapak Ibu yang harus disubmit. Jadi yang pertama yaitu surat fakta integritas yang menyatakan bahwa mereka bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Terus kemudian yang kedua yaitu surat izin orang tua yang juga menyatakan bahwa anaknya diperbolehkan untuk mengikuti kampus mengajar hingga selesai. Kemudian ada surat rekomendasi dari perguruan tinggi yang menyebutkan bahwa pihak perguruan tinggi mengizinkan mahasiswanya untuk mengerjakan atau bertugas di program kampus mengajar dan menyelesaikan hingga akhir serta mendapatkan konversi SKS sebanyak 20 SKS. Namun Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, ketika masa program kampus mengajar angkatan ketiga dimulai, masa pandemi masih berlangsung. Jadi ada beberapa hal di luar kendali tim program yang kami sangat sayangkan. Ada kasus banyaknya di mana orang tua tidak mengizinkan mahasiswanya untuk berpindah. Tadi ada masukan dari salah satu dinas pendidikan yang mengusulkan agar teman-teman mahasiswa nanti di KM4 bertugas di wilayah domisili saja. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kami untuk kembali menugaskan mahasiswa hanya di lokasi domisilinya saja atau mengurangi jumlah mahasiswa yang akan dipindahkan. Kemudian kami juga akan melakukan koordinasi dan juga komunikasi yang lebih baik lagi dengan perguruan tinggi peserta kampus mengajar karena kami meminta mereka untuk berkomitmen melakukan konversi hingga 20 SKS. Kami informasikan Bapak Ibu, jadi masih banyak nih perguruan tinggi yang di awal menginformasikan atau memberikan surat rekomendasi bagi mahasiswanya untuk bertugas di kampus mengajar dan mendapatkan konversi SKS, namun di tengah perjalanan diinformasikan bahwa mahasiswa tersebut tidak akan mendapatkan 20 SKS. Jadi masih banyak kasus-kasus di mana mahasiswa akhirnya terpaksa mengundurkan diri di masa penugasan. Selanjutnya ada juga capaian-capaian yang harus didapatkan atau dikembangkan oleh mahasiswa terutama untuk soft skills-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi selain peningkatan kemampuan secara leadership, kemudian communication skills, nah itu yang menyebabkan mahasiswa-mahasiswa ini dipertimbangkan untuk ditugaskan di luar wilayah domisilinya. Salah satunya adalah resilience atau kemampuan mereka untuk bertahan dan juga untuk bertoleransi. Mungkin itu sedikit masukan atau jawaban dari saya untuk chat.
Momi bersuara. Pak Gap. Salah, Pak Gap. Ya, baik. Terima kasih Teh Asri atas tambahannya. Baik, Bapak dan Ibu, mengingat waktu juga sudah memasuki pukul lewat dari 15.30 dan melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Mohon maaf sekali untuk pertemuan kali ini harus diakhiri terlebih dahulu, namun nanti kita akan melakukan koordinasi lanjutan, lebih lanjut perihal untuk data yang nanti akan diberikan. Untuk formulir ataupun data-datanya, nanti akan ada surat yang saat ini sedang dalam proses dan akan diberikan langsung kepada Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sasaran dari program Kampus Mengajar Angkatan keempat ini. Baik, sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya Dian selaku moderator pada siang hari ini. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Sati Satya.